Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini masih pada materi Al-Quran dan Hadis. Yang kali ini kita akan membahas tentang pokok-pokok isi Al-Quran atau pokok-pokok isi kitabku. Nah, ada beberapa hal yang pastinya dalam Al-Quran itu dibahas pokok-pokoknya. Jadi pokok-pokok isi kitabku. Di sini ada beberapa macam, ada beberapa hal yang akan dibahas. Di antaranya nanti kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu pembahasan terkait akidah. Nah, akidah ini secara etimologi berarti kepercayaan atau keyakinan. Nah, selain itu akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Seseorang yang mengaku berakidah berarti dia beriman, tetapi sebaliknya ketika seseorang itu tidak berakidah maka dia tidak beriman. Nah, secara terminologi apa? Terminologi itu berarti suatu kepercayaan harus diyakini dengan hati, kemudian dinyatakan dengan lisan dan dimanifestasikan dalam perbuatan. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa akidah kepercayaan atau keyakinan. Kepercayaan atau keyakinan. Poinnya di sini. Terminologi tadi yaitu suatu kepercayaan yang apa harus diyakini dengan hati, dinyatakan dengan lisan dan dimanifestasikan dalam perbuatan. Akidah Islam adalah keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang dimana bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Seseorang yang meyakini atau menyatakan dirinya berakidah Islam tidak hanya cukup mempercayai dan meyakini diri, tetapi juga harus menyatakan dengan lisan dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Itu. Sebenarnya inti pokok dari ajaran Islam adalah masalah tauhid, ketauhidan, keesaan, yakni keyakinan bahwa Allah lah yang esa. Setiap orang wajib mengakui dan meyakini kemahaesaan Allah. Orang yang tidak meyakini disebut kafir. Nah, sini poinnya. Jadi intinya itu adalah ketauhidan. Nah, orang yang tidak mengakui keesaan Allah itu berarti dia kafir. Ketauhidan kita harus paham bahwa kita membahas tentang keesaan Allah tadi sudah saya sampaikan. Nah, Allah Ta'ala itu berfirman dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama yang bunyinya adalah Qul Qul itu katakanlah wallah dia Allah yang esa, ahad itu satu, seperti itu. Jadi katakanlah bahwa dia adalah Allah yang esa. Nah, ini berbicara soal ketauhidan. Seperti itu. Ini dalilnya tentang keesaan. Yang kedua adalah kita setelah membahas pokok Al-Quran itu, setelah kita membahas akidah, maka kita akan berlanjut ke yang kedua yaitu ibadah dan muamalah. Jadi yang kedua adalah membahas tentang ibadah dan muamalah. Nah, ibadah ini sendiri berasal kalau kita bahas dari segi kata atau etimologi itu berasal dari kata ini. Berasal dari kata ibadah. Kita membahas tentang ketauhidan kepada Allah, keesaan, akidah seperti itu ya. Kita akan masuk ke materi kedua yaitu pokok yang dibahas oleh di dalam isi Al-Quran adalah ibadah dan muamalah. Nah, ibadah sendiri itu berasal dari kata ibadah ya wujud dan ibadatan ya doa dan
yang artinya di sini itu menyembah atau mengabdi seperti itu. Ini dari maksud kata ini itu dari etimologinya, secara etimologi ini. Nah, secara terminologi apa? Secara terminologi ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Ta'ala dengan mutlak, dengan tunduk dan taat kepada perintah Allah Ta'ala seperti itu. Nah, ibadah ini merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan dengan perasaan yakin terhadap kuasa Allah Ta'ala sebagai satu yang sudah disembah. Jadi ibadah ini sebagai bentuk yakin kita bahwa ada yang Allah dan kita butuh Allah gitu loh. Jadi ini sebuah kewajiban sebagai kita yang meyakini bahwasanya ketauhidan tadi nyambung gitu. Jadi meyakini ketauhidan di sini, maka kita sebagai hamba itu harus beribadah kepada Allah. Nah, seperti itu. Dan ibadah sebagai makhluk ciptaan Allah. Tentang beribadah kepada Allah itu sudah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 46 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah, kepada kami seperti itu. Nah, jadi ini dari tentang untuk beribadah kepada Allah itu Al-Azhar 56 seperti itu. Ini, nah, gitu ya, paham ya? Baik. Selanjutnya akan kita bahas tentang muamalah. Nah, muamalah itu urusan hablum minanasnya. Kalau tadi ibadah itu hablum minallah, sekarang hablum minanasnya seperti itu. Jadi manusia dengan manusia. Nah, di sini selain beribadah kepada Allah, karena kesadaran manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia juga memiliki apa? Untuk memenuhi kebutuhan bersama manusia lain seperti itu. Maka Al-Quran itu tidak hanya mengatur tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah, tapi bagaimana kita juga bersosial dengan manusia lainnya sebagai makhluk Allah kayak gitu. Nah, seperti misalnya apa? Silaturahim, jual beli, utang piutang dan sebagainya. Seperti itu ya. Paham ya? Maksudnya setelah kita membahas tentang ibadah dan muamalah, maka yang dibahas tentang dalam Al-Quran itu kita membahas tentang apa? Akhlak, ya, tentang akhlak. Akhlak kalau secara etimologi itu merupakan bentuk jamak dari kata apa? Dari kata khuluqa. Ini. Yang artinya apa? Itu perangai, bisa tingkah laku, tabiat atau budi pekerti. Jadi akhlak itu artinya secara bahasa, secara kata itu kita bisa sebutkan tingkah laku, seperti itu saja. Nah, kemudian secara terminologi apa? Akhlak adalah sifat manusia yang di dalam jiwanya muncul secara spontan dan dalam tingkah laku hidup manusia. Jadi akhlak itu sifat yang ada dalam jiwa manusia yang munculkan secara spontan dalam apa? Dalam tingkah laku perbuatan manusia. Kalau kita masukkan dalam bahasa Indonesia yang kita bisa pahami bersama, akhlak itu semakna dengan moral atau tingkah laku atau dengan etika juga seperti itu. Nah, kenapa kok harus ada akhlak gitu? Karena kalau kita kembali melihat ke bangsa Jazirah Arab Jahiliyah, itu akhlaknya pada satu sangat bobrok, sangat rusak gitu ya. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad pertama tugasnya sebagai apa? Untuk menyempurnakan akhlak gitu loh. Innamal, yang dimana hadisnya berbunyi, untuk menyampaikan akhlak mulia gitu. Jadi innamal istu diukta imam akari al Jadi sesungguhnya telah kami utus Rasulullah untuk menyampaikan makanan akhlak yang mulia seperti itu. Ini, ya. Baik, untuk sampai di sini bisa paham masalah untuk akhlak bisa. Terima kasih. Selanjutnya setelah kita membahas tentang akidah, kemudian ibadah muamalah, kemudian akhlak, kita sekarang masuk ke hukum. Jadi dalam Al-Quran kita tentang hukum dalam kehidupan. Nah, hukum ini merupakan
salah satu pokok ajaran Al-Quran, dan di mana berisi tentang kaidah-kaidah atau tentang ketentuan dasar yang menurut bagaimana manusia. Jadi benar bahwa dikatakan Al-Quran itu sebagai Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh manusia. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan sebagai pedoman, untuk mengadili. Ini fungsinya seperti itu. Tujuannya yang tadi untuk mencapai apa? Untuk mencapai kehidupan yang adil, tentram, teratur, sejahtera, bahagia dan sebagainya. Allah sampaikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 109 berbunyi tentang Bismillahirrahmanirrahim, inna nazalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takun lil kha'inina khasima. Subhanallahu azim. Jadi mana artinya apa? Inna nazalna ilaika, sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu apa? Alkitab bil haqqi, dengan membawa sebuah kebenaran, litahkuma bainan nas, supaya kamu mengadili sama manusia, bima arakallah, dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu, wala takun, dan janganlah kamu lil kha'inina khasima, menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat, seperti itu. Jadi ayat ini menunjukkan supaya kita beradil kepada manusia dan jangan membela yang tidak benar, seperti itu. Paham ya sampai sini? Paham. Oke. Kita pahami setelah kita pelajari tentang hukum di materi sebelumnya, tentang hukum sebagai pedoman bagi kita untuk mengadili sesama manusia, maka kita akan masuk ke selanjutnya adalah sejarah atau kisah umat masa lalu. Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat manusia menjelaskan tentang banyak sekali sejarah umat manusia, yang dimana tujuannya apa? Al-Quran menghadirkan sejarah bagi seorang manusia dalam kitabnya, tujuan untuk menjadi ibrah atau pelajaran bagi kita semua. Sebagaimana contohnya adalah Rasulullah Luqman, di mana untuk menyatakan atau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana keesaan, seperti itu. Bagaimana kita menghormati birrul walidain. Jadi ketika keluarga Luqman itu ya bunaya, ketika anak ini diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, jangan mau, tapi ketika diajarkan atau disuruh berbuat, ya silahkan. Jadi untuk birrul walidain terhadap orang tua, jadi untuk menghormati, seperti itu. Itu kisahnya dalam Quran surat Al-Luqman ayat 12 sampai 19 kalau tidak salah, seperti itu. Selanjutnya setelah kita pahami tentang sejarah atau kisah umat masa lalu, Al-Quran juga mengajarkan atau mengajarkan kepada kita apa dasar-dasar ilmu pengetahuan, sains atau dan teknologi. Jadi Al-Quran itu menekankan bahwa pentingnya ilmu pengetahuan untuk kita dapati, untuk kita pelajari, untuk kita serap, untuk kita terapkan kepada aplikasi, kepada kehidupan sehari-hari. Nah, sebagaimana sesuai dengan surat Al-Alaq 1-5, yang dimana itu diturunkan sebagai wahyu pertama, diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ketika berada di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, gitu. Jadi dasar ilmu pengetahuan, dasarnya itu. Nah, dasarnya itu adalah Al-Alaq 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ketika itu Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk membaca. Tapi Nabi Muhammad menjawab, aku tidak bisa membaca, seperti itu. Nah, diulang sampai ketiga kali baru bisa membaca, seperti itu. Membaca di sini itu berarti apa? Luas. Tidak membaca hanya membaca pada konteks secara materi buku, tetapi juga membaca keseluruhan lingkungannya seperti apa, seperti itu. Makanya ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, tadi kita sambungkan ke tujuannya apa? Untuk tadi menyempurnakan akhlak, gitu, mengajarkan pada akhlak yang baik, seperti itu. Setelah kita pelajari kiranya cukup dari materi 1 sampai ke 6 tadi, pokok-pokok isi kitabku, semoga bisa dipahami dengan baik. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.